21. Kehidupan Tatsu dan Riko setelah kemenangan mereka di turnamen bisa dibilang kembali normal, atau setidaknya, mereka berusaha membuatnya terlihat normal. Kemenangan tersebut membawa mereka ke sorotan publik, dan meskipun mereka lebih dikenal karena strategi kocak mereka, orang-orang mulai menghargai keberanian mereka dalam menghadapi setiap tantangan, bahkan yang paling absurd sekalipun. Namun, meskipun semua tampak tenang, ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Kembali ke rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan kenangan, Tatsu tengah menikmati sesi makan pizza sore itu, seperti biasa, dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Gue bener-bener nggak bisa berhenti mikirin pizza ini, bro. Ini kayak penghibur hati yang selalu tepat waktu. Ia menggigit pizza terakhir yang ada di meja. Riko, yang duduk di sebelahnya sambil bermain dengan ponselnya, melirik Tatsu. Lo kayaknya nggak bisa hidup tanpa pizza ya, Tas. Kadang gue mikir, pizza ini lebih dari sekadar makanan buat lo. Ini kayak filosofi hidup, gitu. Tatsu tertawa. Filosofi hidup, lo nggak tahu aja bro, pizza itu bisa menyatukan dunia. Lihat aja, gimana kita berdua bisa jadi juara karena pizza. Itu kan bukti nyata, gak? Riko hanya menggelengkan kepala. Lo bener-bener orang yang nggak bisa diatur. Oke, gue ngerti. Tapi lo nggak khawatir sama hal yang Rio bilang waktu itu tentang masalah besar? Tatsu menatap Riko dengan serius untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Lo juga mikir kayak gitu, ya? Tapi lo nggak ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh nggak sih? Riko mengernyitkan dahi. Apa maksud lo? Tatsu menundukkan kepala, berpikir sejenak. Rio bilang ada ancaman yang lebih besar. Tapi menurut gue, itu nggak cuma soal turnamen atau apapun yang ada di depan kita. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang mengincar kita. Riko menatap Tatsu, mendengarkan lebih serius. Lo maksudnya, kita dikejar-kejar sama sesuatu? Tatsu mengangguk perlahan. Entah itu musuh, atau entah apa lagi. Tapi gue merasa ada yang nggak beres. Tiba-tiba, ponsel Riko bergetar, mengalihkan perhatian mereka. Riko melihat layar ponselnya dan membaca pesan yang masuk. Itu dari Rio, kata Riko, membaca isi pesan dengan cermat. Dia bilang kita harus bertemu malam ini. Ada informasi penting. Tatsu langsung berdiri. Oke, gue rasa ini bukan sekadar makan pizza dan cerita tentang masa lalu. Kita harus siap-siap. Pertemuan rahasia di malam hari. Malam itu, mereka bertiga kembali berkumpul di sebuah kafe yang cukup sepi, jauh dari keramaian kota. Suasana kafe yang sedikit gelap memberi kesan misterius. Rio sudah menunggu mereka di pojok kafe, dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Lo kelihatan kayak orang yang baru dapat informasi dari dunia rahasia, Rio, kata Tatsu, duduk dengan gaya santainya, meskipun di dalam hatinya mulai merasa sedikit gelisah. Riko ikut duduk di sebelah Tatsu. Jadi, apa yang lo mau omongin? Gue udah denger tadi, ada yang nggak beres kan? Rio menarik napas panjang. Kalian berdua bener, ada yang nggak beres. Dan ini jauh lebih serius dari yang kita kira. Tatsu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Serius, bro, kalau ini soal pizza yang nggak enak atau musuh yang tiba-tiba datang, gue siap hadapin. Rio menatap Tatsu dengan tatapan penuh arti. Kalian bukan hanya juara turnamen. Gue tahu lo nggak bakal percaya ini, tapi ada organisasi yang mengincar orang-orang dengan kekuatan dan bakat seperti kalian. Mereka udah memantau lo berdua sejak lama. Riko dan Tatsu saling bertukar pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Organisasi, apa yang lo maksud? Tanya Riko dengan suara yang sedikit gemetar. Rio menyandarkan punggungnya ke kursi dan mulai menjelaskan. Mereka dikenal dengan nama X-Nation. Mereka bukan cuma organisasi biasa. Mereka adalah kelompok yang memiliki tujuan untuk mengendalikan semua kekuatan luar biasa di dunia ini. Dan setelah melihat kemampuan kalian di turnamen, mereka tahu kalian bisa menjadi ancaman besar. Tatsu mengernyitkan dahi. Apa? Gue? Ancaman? Gue cuma suka makan pizza, bro. Kalau mereka takut sama pizza gue, itu masalah mereka, bukan gue. Riko menepuk dahi. Tatsu, ini serius. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka kayaknya nggak bisa kita lawan cuma pakai pizza doang. Rio mengangguk, setuju dengan Riko.
Betul, mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, dan mereka nggak ragu untuk menggunakan cara apapun untuk merekrut atau menghancurkan orang yang mereka anggap berpotensi. Kalau kita nggak bergerak cepat, mereka akan datang ke kita. Tatsu menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semuanya. Jadi, ini bukan cuma soal bertarung atau menang. Ini tentang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, ya. Ryo mengangguk. Iya, dan kalian harus siap. Gue nggak tahu apakah mereka akan menyerang langsung atau mencoba merekrut kalian, tapi yang jelas, mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tatsu menatap keluar jendela kafe, berpikir sejenak. Oke, kalau mereka datang ke sini, kita gak cuma butuh kekuatan fisik. Kita harus punya strategi yang lebih gila dari mereka. Gue tahu, kita bisa buat mereka takut, dengan cara kita sendiri. Riko mengangguk. Kita harus siap, Tas. Semua kemampuan kita, dan mungkin, sedikit lebih dari sekadar pizza. Ryo tersenyum sedikit. Gue senang lo bisa mikir begitu, Tatsu. Kita akan butuh setiap taktik yang ada. Dan yang jelas, kita nggak boleh lengah. Jangan khawatir, Ryo, jawab Tatsu dengan senyum lebar. Lo tahu, gue nggak pernah lengah kalau ada pizza di sekitar gue. Mereka bertiga tertawa sejenak, meskipun ketegangan masih menghinggapi mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka harus bersiap. Dan kali ini, mereka tidak hanya bertarung untuk kemenangan, tetapi juga untuk melawan ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bersambung 22. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi waktu santai untuk menikmati pizza tanpa khawatir. Tatsu dan Riko, yang biasa menghabiskan waktu dengan cara yang santai dan penuh tawa, kini merasa ketegangan mulai menghampiri mereka. Meskipun begitu, Tatsu tetap berusaha menjaga suasana hati yang ceria. Mungkin kita nggak bisa mengandalkan pizza untuk melawan mereka, tapi apa sih yang lebih menyenangkan daripada memulai misi dengan pizza? Riko menatapnya dengan tatapan bingung. Lo serius, Tas? Ini misi hidup dan mati, dan lo masih mikir pizza? Tatsu mengangkat bahu dengan ekspresi tak acuh. Gue yakin pizza bisa jadi senjata yang efektif dalam keadaan darurat, bro. Ini udah kayak filosofi hidup gue. Riko hanya bisa tertawa lemah. Oke, lo memang gak ada habisnya, iya. Ryo yang sudah lebih dulu serius, mengetuk meja untuk mengingatkan mereka. Kalian gak usah mikirin pizza dulu, karena yang bakal kita hadapi nanti jauh lebih berat. Gue udah dapat info lebih lanjut soal X-Nation. Mereka bukan cuma punya kekuatan fisik, tapi juga jaringan intelijen yang sangat luas. Tatsu berhenti tertawa dan menatap Ryo dengan serius. Intelijen, jadi mereka bisa tahu semua gerakan kita. Ryo mengangguk. Betul, mereka tahu kemana kita pergi, apa yang kita lakukan, dan siapa yang ada di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, kita harus hati-hati setiap langkah kita. Ayo, bro, kita kan udah pernah mengalahkan musuh yang lebih gila dari ini. Kalau mereka punya intelijen, kita juga punya pizza luar biasa. Tatsu berkata dengan penuh semangat. Gue yakin mereka nggak siap sama yang satu ini. Riko mendekap wajahnya dengan tangan. Lo itu, Tas, emang nggak ada habisnya. Tapi lo bener, kita perlu strategi yang lebih matang. Ryo kemudian menyodorkan sebuah tablet ke Tatsu dan Riko. Ini informasi lebih lanjut tentang X-Nation. Gue udah dapat data tentang pemimpin mereka, seorang pria bernama Darius. Dia punya kekuatan yang luar biasa, dan dia dikenal sangat pintar. Kalian harus waspada. Darius, ya, Tatsu menyeringai. Sounds like a villain name, kan? Semoga dia nggak suka pizza. Riko menggelengkan kepala sambil mengakses data di tablet. Menurut catatan, Darius bukan cuma pemimpin, tapi juga ahli strategi. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi dia udah mempersiapkan perang besar. Tatsu yang biasanya santai kini mulai serius. Oke, kita harus mulai mengatur strategi. Tapi, kita harus pastikan satu hal, pizza tetap ada. Riko memutar bola matanya. Tatsu, ini serius. Tatsu mengangkat tangan. Serius, serius, kita butuh motivasi. Kalau kita nggak punya pizza sebagai senjata pamungkas, apa gunanya kita bertarung? Ryo yang sudah mulai merasa frustrasi hanya bisa menggelengkan kepala. Lo emang nggak bisa serius, ya? Tapi, gue rasa Tatsu ada benarnya juga. Kita butuh semangat, dan pizza itu bisa jadi simbolnya. Malam yang menegangkan. Malam itu, Tatsu,
Rico dan Rio berkumpul di markas mereka yang terletak di sebuah tempat yang aman, jauh dari sorotan. Mereka duduk di sekitar meja, mempersiapkan diri untuk misi besar yang akan datang. Rio memulai briefing. Kita harus mengunjungi beberapa lokasi yang mungkin terkait dengan X-Nation. Darius kemungkinan besar berada di salah satu tempat ini. Jadi, kita bakal jalan-jalan di kota tengah malam. Harusnya kita bawa pizza buat persediaan, kata Tatsu, meraih sepotong pizza dari tasnya yang selalu siap sedia. Rico menepuk dahi. Tas, lo serius nggak sih? Ini bukan saatnya makan pizza. Tatsu hanya mengangkat bahu. Gue makan pizza bukan cuma buat kenyang, bro. Ini buat mood. Kalau lo nggak makan pizza, lo nggak bakal punya energi positif buat menghadapi apapun. Rio menghela napas panjang. Kita cuma butuh informasi, bukan perang yang berlarut-larut. Jadi, setiap langkah kita harus dihitung. Jangan sampai kita ceroboh. Mereka berempat, termasuk Rio yang akhirnya menyerah pada logika Tatsu, memulai misi mereka. Masing-masing membawa perlengkapan dan berpakaian sederhana agar tidak mencolok perhatian. Mereka menuju sebuah gedung tua di pinggiran kota. Tempat yang menurut intelijen Rio sering dikunjungi oleh anggota X-Nation. Tatsu, yang membawa pizza di tasnya, tak bisa berhenti berbicara. Lo tahu nggak sih, bro, gedung ini kayaknya tempat yang bagus buat bikin pesta pizza. Cuma bayangin, kita di sini makan pizza sambil nungguin musuh datang. Gimana tuh? Rico menahan tawa. Lo bener-bener nggak bisa serius, iya. Tatsu hanya mengedipkan mata. Lo nggak bisa nemuin pizza yang lebih enak dari ini, bro. Ngomong-ngomong, lo pikir mereka bakal bawa apa buat ngelawan kita? Pasti bukan pizza. Saat mereka tiba di gedung tersebut, mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Ada sesuatu yang janggal di udara, seperti ada yang mengawasi mereka. Rio mendekati pintu dan mengetuk perlahan, memberi sinyal kepada timnya untuk bersiap. Ini dia, kata Rio, dengan ekspresi serius. Kita harus masuk dan cari tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam. Tatsu, seperti biasa, tetap santai. Masuk ke dalam, mudah banget, lo tinggal bawa pizza, dan kita bisa bikin pesta di dalam. Rico menatap Tatsu dengan cemas. Tas, ini bukan waktu buat bercanda. Namun, Tatsu, yang sudah terbiasa menghadapi ketegangan dengan humor, malah tersenyum lebar. Bercanda, enggak, gue serius banget, pizza ini yang bakal menyelamatkan dunia. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu dan memasuki gedung yang gelap dan sunyi. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka temui di dalam bisa jadi lebih berbahaya dari yang mereka kira, tetapi mereka juga tahu satu hal, selama mereka tetap bersama dan punya semangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bersambung. 23. Malam semakin larut ketika Tatsu, Rico, dan Rio memasuki gedung tua yang terletak di sudut kota. Meskipun tampaknya tidak ada yang mencurigakan, atmosfer di dalam gedung itu terasa mencekam. Suara langkah kaki mereka teredam oleh lantai kayu yang sudah tua dan berderit di setiap langkah. Gedung ini sepertinya sudah lama ditinggalkan, namun kenyataannya, tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka kira. Gue benci suasana kayak gini. Tempat gelap, berdebu, dan kosong. Pasti ada sesuatu yang gak beres, Rico berbisik, matanya terus waspada ke sekeliling. Tatsu, seperti biasa, tidak terlihat khawatir. Wah, bro, lo bener-bener nggak bisa santai ya. Ini tempat kayak gini yang justru bikin petualangan makin seru. Lagian, siapa sih yang takut sama tempat gelap? Kita kan bukan vampir. Rico menatapnya dengan tatapan tak percaya. Tatsu, ini tempat yang bisa aja jadi markas musuh, dan lo ngomongin vampire. Rio yang berjalan di depan, memberi isyarat agar mereka lebih hati-hati. Ayo, jangan cuma ngobrol, perhatikan sekitar kalian. Kita harus tetap waspada, X-Nation bisa saja mengintai kita sekarang. Tatsu mengangguk, meskipun masih terlihat santai. Gue paham, bro, tapi jujur aja, gue lebih khawatir pizza gue keburu dingin daripada musuh datang nyerang. Rico menatapnya dengan tatapan menyerah. Tatsu, lo serius banget soal pizza. Gue bingung sama lo. Ayolah, bro. Lo tahu kok kalau pizza itu penyelamat hati dan pikiran. Kalau lo nggak makan pizza, lo bakal jadi kayak orang yang kehilangan arah. Kayak gitu, kan? Tatsu menjawab dengan ekspresi serius namun jelas-jelas mengandung kelakar.
Rio hanya bisa menggelengkan kepala. Lo memang nggak ada matinya, Tas. Kita harus tetap fokus. Namun, ketegangan mereka mendadak pecah ketika sebuah suara keras terdengar dari balik pintu yang terbuka di depan mereka. Siapa yang berani menginjakkan kaki di sini? Suara itu memantul dari dinding yang kosong, memberikan kesan dingin dan mengerikan. Tatsu tersenyum lebar. Tuh kan, kayaknya mereka udah nungguin kita. Hah, gue pikir bisa makan pizza dengan tenang dulu, ternyata malah diajakin main petak umpet. Riko menatapnya tajam. Tatsu, ini serius, kita nggak bisa asal bercanda. Rio melangkah maju dengan lebih hati-hati, menyarankan mereka untuk tetap tenang. Tatsu, Riko, ini bukan waktunya bercanda. Kita nggak tahu siapa yang dibalik suara itu. Tahan diri, kita harus cari informasi dulu. Pintu besar yang mereka dekati terbuka perlahan, dan di dalamnya muncul sosok pria tinggi besar dengan mata tajam dan wajah penuh tatapan dingin. Darius, pemimpin dari X-Nation. Ah, kalian akhirnya datang. Gue tahu kalian pasti penasaran dengan apa yang gue sembunyikan di sini. Tapi percayalah, kalian akan menyesal datang ke sini. Darius berbicara dengan suara berat, seakan menguji keteguhan hati mereka. Tatsu berdiri tegak dengan ekspresi kocak, meskipun jelas ada ketegangan di udara. Lo tahu kan, Darius, kalau orang yang kocak dan santai itu bukan yang harus dilawan dengan serius. Kita tuh punya senjata rahasia, pizza. Ia mengangkat kotak pizza yang sudah agak dingin di tangannya, seolah itu adalah senjata pamungkas. Riko langsung menutup wajahnya dengan tangan. Tatsu, lo itu gak ngerti situasi, ya. Ini bukan waktu buat bercanda. Darius hanya memandang Tatsu dengan tatapan bingung. Pizza, jadi ini yang kalian bawa ke sini. Kenapa gue nggak heran, musuhmu ternyata bukan hanya kuat, tapi juga aneh. Rio, yang lebih fokus, menarik perhatian Darius dengan suara serius. Kami nggak datang ke sini untuk main-main, Darius. Kami tahu apa yang kalian rencanakan, dan kami nggak akan membiarkan kalian mengendalikan dunia ini. Darius tersenyum lebar, namun senyum itu lebih menyeramkan daripada mengundang kepercayaan. Jadi kalian tahu, well, itu menarik. Tapi apakah kalian yakin bisa menghentikan kami? Kami punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Tatsu mengangkat kotak pizza dengan cara yang dramatis. Dengar, Darius, lo boleh punya kekuatan, tapi lo nggak punya ini. Ia membuka kotak pizza dan mengangkat sepotong besar. Pesta pizza adalah senjata terkuat di dunia. Riko mendesah. Tatsu, serius deh. Darius menatap pizza itu dengan bingung, kemudian menoleh pada para pengikutnya yang muncul di belakangnya, tampaknya mencoba menganalisis situasi. Ini bukan sesuatu yang gue duga, tapi apapun itu, kita akan menyelesaikan urusan ini di sini. Dengan gerakan cepat, Darius melangkah maju dan mengarahkan tangan ke arah Tatsu, mengeluarkan energi yang sangat besar. Tatsu, tanpa takut, melompat mundur dan sambil melontarkan pizza ke udara, ia berteriak, "Ayo, Riko. Ini saatnya." Riko yang terhenti sejenak melihat kegilaan yang baru saja terjadi, akhirnya melangkah maju dengan cepat, mengeluarkan serangan bertubi-tubi. Jangan kasih kendor, Tas. Mereka bertarung dengan seru, namun gaya bertarung mereka jauh berbeda dari biasanya. Tatsu berkelahi sambil tetap memegang potongan pizza, sementara Riko dengan cepat menghindari serangan-serangan Darius yang penuh energi. Rio, yang tidak ingin kalah, menyusun strategi dengan hati-hati untuk menanggulangi kekuatan besar yang dimiliki Darius. Darius tampak terkejut, melihat betapa dua remaja ini, yang seharusnya tidak dianggap serius, mampu memberikan perlawanan yang cukup berarti. Ini gila, Darius teriak, merasa kewalahan oleh kecepatan dan kelincahan mereka. Kalian memang berbeda dari yang lainnya, tapi ini tidak akan bertahan lama. Tatsu menyeringai lebar, sambil terus bergerak dengan lincah. Lo bener, bro, tapi kan gue punya kartu as, pizza ultimate. Bersambung. 24. Suasana di dalam ruangan itu semakin mencekam. Darius, yang sebelumnya tampak menguasai pertarungan, kini terlihat mulai goyah setelah serangan aneh dari Tatsu. Wajahnya, yang biasanya penuh kepercayaan diri, kini dipenuhi kekesalan dan kebingungannya. Potongan pizza yang Tatsu lemparkan ke wajahnya seolah memberi efek lebih besar daripada yang dia perkirakan. Riko, yang sudah bersiap untuk serangan berikutnya, menatap Tatsu dengan tatapan yang campur aduk. Tas,
lo serius mau ngalahin dia pakai pizza? Ini bukan waktunya bercanda, serunya, berusaha memfokuskan diri pada musuh mereka. Tatsu hanya mengangkat bahunya sambil tetap tersenyum lebar. Lo nggak paham, Riko. Ini adalah taktik super rahasia gue. Kalau lo belum ngerti, nanti juga lo bakal paham, kok. Darius, yang mulai merasa terhina, menyeringai dan mengumpulkan kekuatan gelapnya. Kalian pikir kalian bisa menang dengan cara seperti itu? Aku akan menghancurkan kalian semua. Namun, justru di momen inilah Tatsu melangkah maju, dengan percaya diri memegang potongan pizza yang tersisa di tangannya. Lo mau lihat senjata pamungkas, Darius? Lo siap nggak? Tatsu bertanya dengan nada santai. Riko dan Ryo hanya bisa menatap Tatsu dengan ekspresi yang campur aduk, antara bingung dan kagum. Lo serius? Tanya Riko, hampir nggak percaya. Tatsu, dengan gaya khasnya, mengacungkan pizza ke udara. Ini dia, potongan pizza yang akan mengubah segalanya. Tatsu melempar pizza itu dengan penuh semangat. Pizza yang melayang di udara itu seolah bergerak dalam waktu yang sangat lambat, menambah dramatisasi yang kocak. Darius, yang awalnya begitu fokus pada kekuatan gelapnya, akhirnya teralihkan. Dengan tatapan bingung, dia mencoba menghindar, tapi tak mampu menghindari pizza yang jatuh tepat di wajahnya. Potongan pizza itu, meskipun bukan senjata mematikan, entah kenapa membuat Darius terganggu. Lo, serius pakai pizza? Darius berkata dengan suara rendah, bingung dan kesal. Ini nggak mungkin terjadi. Lo tahu kan? Tatsu mengangkat alis sambil menunjuk pizza yang sekarang menempel di wajah Darius. Pizza ini bukan sembarang pizza. Ini bisa bikin lo kalah dengan cara yang nggak terduga. Riko, yang dari tadi mencoba menahan tawa, akhirnya meledak. Ini gila, tapi ya udah, kita lanjutkan aja. Ryo yang lebih tenang, namun tak kuasa menahan senyum, mempersiapkan serangan. Tatsu, lo bener-bener gila. Tapi, ini kesempatan kita. Ayo, serang dia, serunya. Dengan kekuatan baru, ketiganya langsung melancarkan serangan gabungan. Riko dan Ryo menyerang dari dua sisi, sementara Tatsu, dengan percaya diri, terus-menerus mengalihkan perhatian Darius dengan pizza yang sudah mulai hancur. Darius, yang tidak bisa lagi mempertahankan fokusnya, mulai kewalahan. Serangan mereka begitu cepat dan terkoordinasi, membuatnya tak mampu bertahan lebih lama. Darius akhirnya terjatuh ke lantai, lemas dan penuh dengan keju serta saus tomat di wajahnya. Kalian menang, katanya dengan suara putus asa. Tatsu dengan bangga memandang Darius yang terbaring di lantai. Gue udah bilang kan, pizza itu luar biasa. Tatsu berteriak penuh kemenangan. Riko memandang Tatsu dengan tatapan campur aduk antara terkejut dan bingung. Gue nggak ngerti gimana lo bisa mengandalkan pizza, tapi ya udah, kita menang. Ryo mengangguk, namun tetap waspada. Ini baru permulaan. Jangan senang dulu, kita tahu musuh kita nggak akan berhenti sampai mereka dapat apa yang mereka inginkan. Namun, sebelum mereka bisa merayakan kemenangan mereka, terdengar suara langkah berat dari belakang. Pintu terbuka, dan seorang pria besar dengan penampilan yang lebih menyeramkan muncul di hadapan mereka. Kalian pikir kalian sudah menang, katanya dengan suara dalam yang menggetarkan. Ini baru permulaan, kalian akan menghadapi lebih dari itu. Tatsu memiringkan kepala dan memandang pria besar itu dengan cemas. Jadi lo yang nyantai-nyantai di sini, ya? Nih, gue masih punya sisa pizza. Mau ikut? Enggak. Tatsu mengangkat potongan pizza yang sudah sangat hancur, siap untuk melemparkan senjata andalannya lagi. Riko menatap pria itu dengan tegas. Kami nggak takut. Lo mau coba-coba atau lo mau lihat sendiri kekuatan kita? Ryo menyiapkan dirinya. Kita udah menang sekali, dan kita pasti bisa menang lagi. Ayo, jangan kasih mereka kesempatan. Pria besar itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memandang mereka dengan tatapan serius, seolah siap menghadapi pertarungan yang lebih besar. Tatsu, Riko, dan Ryo pun bersiap untuk babak baru yang akan lebih sulit. Bersambung 25. Pria besar itu berdiri tegak, menatap Tatsu, Riko, dan Ryo dengan tatapan penuh amarah. Tatsu, meskipun tampak santai, bisa merasakan hawa berbahaya yang mengelilingi pria tersebut. Oke, bro, lo kelihatan serius banget. Tapi gue cuma mau bilang, kalau lo siap ngelawan, gue juga siap kasih serangan pizza lainnya. Tatsu berteriak,
menyebutkan satu-satunya senjata andalannya, meskipun dia tahu kali ini akan berbeda. Riko menatap pria besar itu dengan tatapan waspada. Kita nggak bisa santai lagi. Lo lihat kan, kita baru aja habisin bos lo, jadi, lo jangan kira kita bakal mundur. Ryo, yang sudah siap bertempur, mengangguk. Tatsu, lo dan pizza lo memang aneh, tapi kita nggak punya pilihan. Kita harus hadapi dia sekarang. Pria besar itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Kalian pikir kalian menang dengan kekuatan aneh kalian. Aku adalah bagian dari X-Nation, dan aku membawa kekuatan kegelapan yang tak terbendung. Tatsu, meskipun terkejut dengan kegelapan yang melanda ruangan itu, tetap mencoba untuk tetap tenang. Kegelapan, itu baru masalah kecil. Gue kan sudah terlatih menghadapi gelap, apalagi kalau gue punya pizza. Tatsu melangkah maju, memegang sisa pizza yang hampir habis di tangannya. Namun, dia tidak melihat apa-apa. Kegelapan begitu pekat, Tatsu bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya, tanda bahwa kekuatan pria besar itu mulai mempengaruhi seluruh ruangan. Jangan coba-coba cari gue dengan pizza lo, Tas. Riko berteriak, berusaha mengendalikan suasana yang semakin mencekam. Lo masih bisa ngandelin pizza, tapi kita harus serius sekarang. Ryo menggenggam senjata, siap untuk bertempur. Tatsu, kita harus mencari cara untuk mengalahkan dia tanpa terganggu sama kekuatan gelap ini. Jangan biarkan kekuatan kegelapan ini mengendalikan kita. Namun, Tatsu tidak mendengarkan. Dia terus melangkah ke depan dengan penuh percaya diri, meskipun dia hanya bisa mendengar suara langkah kaki pria besar itu mendekat. Tenang, Ryo. Gue yakin kita bisa menang, asalkan gue nggak kehilangan pizza ini. Tatsu berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati sedikit khawatir. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari kegelapan. Kalian pikir kalian bisa menang begitu saja? Kekuatan gelap ini akan mengubah segalanya. Kalian sudah terjebak dalam dunia yang tak bisa kalian pahami. Suara pria besar itu bergema di seluruh ruangan. Tatsu, yang merasa kesal dengan segala ketegangan ini, menatap ke sekelilingnya. Dengar, bro, gue nggak peduli sama dunia gelap lo atau kekuatan apapun yang lo punya. Yang penting, gue bisa ngerasain pizza ini dulu, oke? Riko dan Ryo yang sudah mulai kesal dengan tingkah Tatsu hanya bisa saling berpandangan. Tatsu, fokus, kita harus keluar dari sini, seru Riko. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, kegelapan itu semakin tebal, dan ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan bayangan hitam yang bergerak cepat. Pria besar itu muncul di hadapan mereka, dengan tatapan penuh kebencian. Aku adalah kegelapan itu sendiri, dan kalian tidak akan bisa mengalahkan saya. Dengan cepat, Tatsu memutar tubuhnya dan mengarahkan potongan pizza yang sudah sangat hancur itu ke wajah pria besar. Bro, lo nggak ngerti apa-apa. Ini bukan masalah kekuatan, ini soal strategi. Pizza itu melayang ke udara dan, entah bagaimana, menghantam wajah pria besar itu tepat sasaran. Meskipun sepertinya serangan itu tidak terlalu berbahaya, efek dari pizza yang menempel di wajah pria itu ternyata membuatnya sedikit terhenti. Astaga, apa-apaan ini? Teriak pria besar itu, merasa jijik dengan keju dan saus tomat yang menempel di wajahnya. Kalian serius menggunakan pizza? Tatsu mengangguk dengan penuh percaya diri. Iya, bro, pizza itu senjata rahasia kami. Tapi tenang aja, ini baru permulaan. Tatsu tersenyum lebar, sambil melangkah mundur. Riko dan Ryo yang kebingungan, tetapi tak bisa menahan tawa, akhirnya memutuskan untuk ikut bergerak. Ayo, serang terus. Kita nggak bisa kasih dia kesempatan buat pulih. Ryo, yang lebih fokus, melompat maju dan mulai mengalihkan perhatian pria besar itu dengan serangan bertubi-tubi. Riko mengikuti, melemparkan serangan cepat dengan berbagai jurus yang mematikan. Tatsu tetap berada di belakang mereka, mengincar kesempatan untuk menyerang dengan cara yang lebih tidak terduga lagi. Pria besar itu, meskipun terganggu oleh pizza yang menempel di wajahnya, akhirnya mengumpulkan energi kegelapan yang sangat besar. Kalian akan menyesal, serunya, sambil mengeluarkan ledakan energi gelap yang menghancurkan seluruh ruangannya. Namun, Tatsu dengan sigap menghindar, dan pizza yang ada di tangannya tiba-tiba meluncur ke arah pria besar itu, menghantamnya lagi di bagian wajah. Darius, yang sebelumnya telah kalah, muncul di balik bayangan dan hanya bisa melihat betapa absurdnya pertarungan ini. Jadi, ini yang terjadi.
Kalian benar-benar mengandalkan pizza untuk mengalahkan mereka. Darius berkata dengan suara terkejut dan kesal. Tatsu tersenyum lebar. Jelas, pizza adalah jawaban untuk segala hal. Ngerti kan? Namun, pria besar itu, meskipun terhuyung-huyung, masih berdiri dengan penuh amarah. Kalian memang memalukan, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Bersambung. 26. Kegelapan masih menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan bergerak liar, seolah hidup dan siap menyerang kapan saja. Tatsu, Riko, dan Ryo berdiri berdekatan, menjaga posisi mereka tetap waspada. Gue nggak ngerti lagi, Tas, Riko berbisik sambil memegang lututnya yang mulai lelah. Pizza lo bener-bener bisa bikin musuh terdiam. Tapi serius deh, lo nggak ada strategi lain, iya? Tatsu menoleh dengan santai, menepuk pundak Riko. Bro, hidup ini jangan terlalu ribet. Kadang hal-hal kecil kayak pizza bisa jadi solusi semua masalah. Ryo menghela napas panjang. Masalahnya, lawan kita sekarang bukan manusia biasa. Dia literal kegelapan. Ryo menunjuk ke arah pria besar yang masih berdiri di tengah ruangan dengan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Pria besar itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai KL, tertawa kecil. Aku salut sama keberanian kalian. Tapi kalian harus tahu satu hal, kegelapan ini bukan hanya untuk menakut-nakuti. Ini akan menyerap seluruh energi kalian. KL mengangkat tangannya, dan lantai di bawah kaki mereka mulai retak. Dari celah-celah itu, asap hitam pekat keluar, menyelimuti ruangan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ini nggak bagus, Riko bergumam sambil mundur selangkah. Lo ada ide, Tas? Tatsu memandang sisa pizza di tangannya. Sudah hampir tidak ada lagi kecuali pinggiran yang agak gosong. Kayaknya gue harus pakai jurus rahasia terakhir gue. Jangan bilang lo mau lempar pinggiran pizza itu, kata Riko dengan tatapan tak percaya. Tentu aja, bro, jawab Tatsu sambil mengedipkan mata. Tapi bukan sembarang lempar, ini jurus, pizza finale. Sebelum Riko sempat protes, KL melangkah maju, mengeluarkan energi hitam yang semakin besar. Bayangan di sekelilingnya mulai membentuk sosok-sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Kalian gak punya tempat untuk kabur, kata KL sambil tertawa jahat. Sekarang, terima nasib kalian. Namun, di saat genting itu, Tatsu mengambil ancang-ancang. Dia memutar pinggiran pizza di tangannya seperti seorang atlet frisbee profesional. Lihat dan pelajari, bro. Ini seni tingkat tinggi. Dengan gerakan penuh gaya, Tatsu melempar pinggiran pizza itu ke arah KL. Awalnya terlihat konyol, bahkan Riko hampir tertawa. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Pinggiran pizza itu melesat dengan kecepatan luar biasa, berputar-putar seperti cakram emas yang memancarkan cahaya aneh. Di tengah kegelapan yang pekat, cahaya itu memotong bayangan-bayangan yang menyerang mereka satu persatu. KL, yang tadinya penuh percaya diri, kini terkejut. Apa ini? Kalian tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti ini. Ryo melangkah maju, melihat celah yang mulai terbuka. Tas, lo beneran nyiptain momen epik dengan pizza. Gue nggak percaya ini terjadi. Pinggiran pizza itu akhirnya menghantam KL tepat di dadanya, meledak dalam cahaya terang yang mengusir seluruh kegelapan. KL terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Asap hitam perlahan memudar, ruangan kembali terang. Tatsu berdiri dengan tangan di pinggang, menatap puas hasil karyanya. Lo lihat kan, Riko, pizza itu nggak pernah mengecewakan, katanya sambil tersenyum lebar. Riko dan Ryo hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. KL, yang masih tergeletak di lantai, mencoba bangkit dengan susah payah. Kalian, menang kali ini. Tapi ini belum berakhir. Sebelum KL bisa mengatakan lebih banyak, sebuah portal hitam muncul di belakangnya, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Ryo menatap portal itu dengan serius. Kita nggak bisa santai, mereka pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tatsu mengangkat bahu. Kalau mereka balik, gue tinggal beli pizza lagi. Lo serius? Riko bertanya sambil menahan tawa. Pizza adalah jawaban semua masalah, bro, jawab Tatsu santai. Sekarang gimana kalau kita cari tempat buat makan? Gue mulai lapar. Riko dan Ryo akhirnya tertawa lepas. Meskipun pertarungan tadi sangat berat, mereka tahu bahwa dengan Tatsu di sisi mereka, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk mengalahkan kegelapan dengan sepotong pizza.
Bersambung 27. Setelah kegelapan menghilang dan Kyle tersedot ke dalam portal misterius, ruangan yang tadinya penuh dengan aura mencekam kini terasa damai, atau setidaknya, lebih normal. Tatsu, Riko, dan Ryo duduk di lantai, mencoba mengatur napas setelah pertarungan melelahkan tadi. Riko menatap Tatsu dengan ekspresi campur aduk. Gue nggak percaya ini, Tas. Kita ngalahin makhluk kegelapan pakai pizza. Lo sadar nggak betapa absurdnya itu? Tatsu menyandarkan tubuhnya ke dinding dan menatap langit-langit. Gue udah bilang, bro. Kadang yang kita butuhin cuma percaya sama hal kecil. Dan pizza, itu hal kecil yang selalu gue percaya. Dia mengedipkan mata, mencoba terlihat bijak, tapi malah terlihat seperti orang kurang tidur. Ryo berdiri sambil merentangkan tangan. Oke, kita udah menang kali ini. Tapi, kalau mereka balik, kita nggak bisa ngandelin pizza terus. Kita butuh strategi. Strategi. Tatsu mengerutkan kening. Pizza adalah strategi, Ryo. Riko memijat pelipisnya. Udah, jangan ngomongin pizza lagi. Gue jadi lapar. Mending kita cari tempat makan dulu. Di warung makan Mbak Lilis. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah warung makan sederhana di ujung jalan. Spanduk dengan tulisan makan enak, bayar belakangan tergantung miring di depan pintu. Bau nasi goreng dan ayam goreng menyeruak ke udara, membuat perut mereka bertiga berbunyi serempak. Mbak Lilis, pemilik warung, menyambut mereka dengan senyuman lebar. Aduh, kalian nih kelihatannya habis olahraga berat. Mau makan apa? Tatsu tanpa ragu mengangkat tangan. 3 porsi nasi goreng, 1 ayam bakar, dan ada pizza nggak, Mbak? Riko mencubit lengan Tatsu. Tas, sadar diri. Ini warung makan, bukan restoran Italia. Mbak Lilis tertawa kecil. Pizza nggak ada, tapi kalau mau martabak mini, ada. Tatsu mengangguk mantap. Martabak mini, 4. Kita butuh energi buat misi selanjutnya. Ryo, yang mendengar ucapan itu, menoleh. Misi, Tas, lo udah tahu misi berikutnya? Tatsu menyeringai sambil memakan kerupuk yang ada di meja. Belum, tapi gue yakin kita bakal dapat sesuatu yang seru. Dunia nggak akan kasih kita waktu santai lama-lama. Mereka makan dengan lahap, sesekali bercanda soal pertarungan tadi. Riko bahkan membuat lelucon tentang jurus pizza terbang yang akan jadi andalan Tatsu di masa depan. Namun, di tengah suasana santai itu, seorang pria misterius dengan mantel panjang masuk ke warung. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi, dan dia langsung menuju meja mereka tanpa basa-basi. Kalian adalah Tatsu, Riko, dan Ryo, bukan? Suara pria itu rendah dan serius. Riko meletakkan sendoknya. Siapa lo? Pria itu mengeluarkan sebuah amplop hitam dan meletakkannya di meja. Misi kalian berikutnya ada di dalam sini. Buka ketika kalian sudah siap. Tatsu mengambil amplop itu dengan santai. Lo tahu nggak, bro? Kita lagi makan. Bisa nggak lo kasih waktu buat nikmatin nasi goreng dulu? Pria itu tidak menjawab, hanya berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan mereka bertiga dengan amplop yang tampak misterius. Ryo membuka amplop itu perlahan dan membaca isinya. Kita diminta pergi ke sebuah desa terpencil. Katanya ada sesuatu yang aneh di sana. Penduduknya menghilang satu persatu. Tatsu mengunyah martabak mini sambil mengangguk. Oke, kedengarannya menarik. Tapi, ada tempat makan di desa itu, enggak? Riko menggelengkan kepala sambil tertawa. Tas, fokus, ini mungkin lebih berat dari pertarungan sebelumnya. Justru karena berat, kita harus makan dulu yang banyak, jawab Tatsu santai. Ayo, habisin makanan ini, terus kita siap-siap. Mereka menyelesaikan makan dengan cepat, membayar ke Mbak Lilis, dan beranjak pergi menuju misi baru. Meski suasana mulai serius, Tatsu tetap dengan gaya santainya, sesekali melempar lelucon yang membuat Riko dan Ryo tertawa di tengah perjalanan. Petualangan berikutnya sudah menanti, dan entah bagaimana, Tatsu yakin pizza, atau mungkin martabak mini kali ini, akan kembali menjadi penyelamat mereka. Bersambung 28. Perjalanan menuju desa yang disebut dalam surat itu memakan waktu beberapa jam. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak yang mulai menurun menuju lembah. Langit perlahan berubah menjadi jingga saat senja tiba, memberikan nuansa tenang namun aneh. Serius nih, desa yang kita tuju di tengah hutan kayak gini. Riko menggerutu sambil menendang kerikil di jalan. Kenapa nggak ada jalan tol atau setidaknya ojek online? Tatsu yang memimpin di depan menoleh dengan senyum santai.
Bro, lo harus lebih menghargai petualangan. Ini pengalaman sekali seumur hidup. Siapa tahu, kita nemu tempat makan legendaris di ujung jalan. Ryo, yang berjalan sambil membaca peta dari surat tadi, menggelengkan kepala. Tatsu, lo sadar nggak sih? Desa ini katanya udah lama hilang dari peta. Penduduknya lenyap tanpa jejak, makan mungkin jadi hal terakhir yang bisa kita pikirin. Tatsu mengangkat bahu. Lo aja yang kurang santai, Ryo. Kalau penduduknya hilang, ya kita cari mereka. Mungkin mereka lagi pesta di tempat rahasia. Siapa tahu. Riko menahan tawa. Pesta di desa kosong. Lo kebanyakan nonton film, Tas. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, hanya suara langkah kaki dan angin malam yang menemani. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah gapura batu tua dengan tulisan yang sudah hampir pudar. Desa Bayangan, baca Ryo dengan suara pelan. Ini dia tempatnya. Masuk ke desa yang sunyi. Mereka melangkah masuk ke desa yang tampak seperti berhenti di waktu lampau. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer di sepanjang jalan utama, tetapi tidak ada satupun tanda kehidupan. Semua jendela tertutup, dan pintu-pintu terkunci rapat. Ini, creepy banget, Riko bergumam, matanya terus mengawasi sekitar. Gue nggak suka tempat kayak gini. Tatsu memasukkan tangannya ke saku jaket dan berjalan santai di tengah jalan desa. Relaks, bro, kalau ada yang aneh, kita hadapi. Kan kita udah sering ngalamin hal-hal absurd. Namun, langkah mereka terhenti saat mendengar suara samar dari sebuah rumah di ujung jalan. Suara itu seperti seseorang yang mengetuk pintu dari dalam, perlahan tapi terus-menerus. Lo dengar itu? Tanya Riko dengan suara berbisik. Jelas, jawab Ryo, mengambil posisi siaga. Ayo kita periksa. Mereka bertiga mendekati rumah itu dengan hati-hati. Pintu kayunya tua dan penuh dengan ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Tatsu mengetuk pintu pelan. Halo, ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan itu yang terus terdengar. Riko mencoba mendorong pintu, tapi terkunci. Gue nggak suka ini, katanya lagi. Tas, lo yakin ini ide bagus? Tatsu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, obeng kecil yang entah dari mana dia dapatkan. Tenang aja, gue pernah belajar buka pintu di game survival. Gue rasa itu nggak relevan sama situasi ini, Tas, Ryo mengingatkan. Namun, sebelum Tatsu sempat mencoba, pintu terbuka sendiri dengan suara berderit yang panjang. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lilin yang hampir habis. Ayo masuk, bisik Tatsu. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh, topeng kayu, boneka-boneka kain, dan lukisan yang semuanya menggambarkan orang-orang dengan mata tertutup. Ini, serem, Riko berkata, suaranya nyaris bergetar. Tiba-tiba, pintu menutup sendiri dengan keras. Mereka bertiga berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Gue nggak suka ini sama sekali, Riko mengulang, kali ini lebih tegas. Di tengah ruangan, ada meja dengan sebuah buku besar di atasnya. Buku itu terbuka pada halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan gambar simbol aneh. Ryo mendekat dan membaca beberapa baris. Ini semacam ritual pemanggilan, atau mungkin penyegelan. Gue nggak yakin. Lo ngerti tulisan itu? Tanya Tatsu. Sedikit, jawab Ryo. Tapi intinya, mereka nyoba ngurung sesuatu di sini. Sesuatu yang nggak seharusnya keluar. Seolah merespons ucapan Ryo, lilin di sudut ruangan tiba-tiba padam satu persatu. Suasana menjadi gelap gulita. Ini nggak bagus, Riko berkata, menyalakan senter dari ponselnya. Tatsu, yang entah kenapa masih santai, mengeluarkan sisa martabak mini dari sakunya. Tenang, bro, gue yakin kita bisa ngadepin ini. Martabak selalu bawa hoki. Serius, Tas, Riko menatapnya dengan tatapan tak percaya. Namun, sebelum Riko bisa melanjutkan protesnya, bayangan hitam mulai muncul di dinding, bergerak dengan cepat dan mengelilingi mereka. Siap-siap, Ryo memperingatkan, kita nggak tahu apa yang bakal muncul. Bayangan itu semakin mendekat, dan dari tengah ruangan, sosok tinggi dengan jubah hitam dan topeng kayu perlahan muncul. Suaranya rendah dan menggema di seluruh ruangan. Kalian, tidak seharusnya ada di sini. Tatsu, dengan martabak di tangan, tersenyum kecil. Bro, kita cuma nyasar. Tapi kalau lo mau ngobrol, kita bisa atur.
Sosok itu mendekat dengan langkah lambat, namun penuh ancaman. Riko dan Ryo bersiap bertempur, sementara Tatsu tetap dengan sikap santainya. "Jadi, lo suka martabak atau enggak?" Tatsu bertanya dengan nada santai, mengacungkan martabak mini ke arah sosok itu. Bersambung 29. Sosok berjubah hitam itu mendekat, menimbulkan aura dingin yang menusuk tulang. Ruangan terasa semakin gelap, seolah bayangan di sekitarnya menyerap cahaya. Riko dan Ryo berdiri dengan kuda-kuda siap tempur. Namun, Tatsu malah maju satu langkah, masih dengan martabak mini di tangannya. "Gue serius, bro. Ini martabak enak banget. Lo nggak bakal nyesel nyoba," kata Tatsu dengan nada santai, menawarkan martabak seperti sales yang kehabisan akal. Sosok itu berhenti sejenak, menoleh sedikit ke arah Tatsu, seakan mempertimbangkan. Tapi kemudian, suara rendahnya menggema lagi. "Kalian tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Riko mendesah. "Tas, gue rasa dia nggak tertarik martabak. Fokus dong." Tatsu mengangkat bahu. "Lo nggak tahu, bro. Kadang musuh cuma butuh cemilan biar moodnya balik." Tanpa peringatan, sosok itu mengangkat tangannya, menciptakan pusaran bayangan yang mulai berputar di tengah ruangan. Angin dingin berhembus kencang, membuat lilin-lilin yang tersisa padam. "Ini dia," seru Ryo sambil menarik pedang kecil dari sarungnya. Tatsu masih tenang, malah melipat tangan di dada. "Oke, kalau gitu gue serius." Dia menghabiskan martabak terakhirnya dan mengeluarkan benda kecil dari saku jaketnya, sebuah koin emas kecil yang berkilau. "Koin ajaib?" tanya Riko, mengerutkan kening. "Sejak kapan lo punya itu?" Tatsu tersenyum. "Sejak gue dapat dari vending machine yang ngasih kejutan. Lo nggak akan ngerti rahasianya." Dengan gerakan tiba-tiba, Tatsu melempar koin itu ke tengah pusaran bayangan. Koin itu memantul beberapa kali di udara sebelum akhirnya berhenti tepat di pusat pusaran, berkilau terang. Seketika, bayangan mulai terpecah dan menghilang satu persatu. Sosok berjubah hitam tampak terkejut. "Apa yang?" Tatsu mengangkat alis. "Bro, lo nggak tahu, ya? Koin ini simbol keberuntungan, dan keberuntungan gue hari ini lagi bagus banget." Pusaran bayangan akhirnya lenyap, meninggalkan ruangan terang kembali. Sosok itu jatuh berlutut, tampak lemah dan kehilangan kekuatan. "Lo ngalahin dia pakai koin keberuntungan?" Riko menatap Tatsu dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan bingung. "Seriusan, Tas?" Tatsu mengangguk santai. "Kadang hidup butuh trik kecil. Lo nggak bisa selalu pakai kekuatan brute force." Ryo mendekati sosok yang kini tak berdaya. "Siapa lo, dan kenapa penduduk desa ini hilang?" Sosok itu, dengan suara lemah, menjawab, "Aku hanya penjaga. Penduduk desa, mereka dikurung di dimensi lain, untuk melindungi dunia ini dari kekuatan yang lebih besar." Tatsu menoleh, penasaran. "Dimensi lain? Ini kayak film sci-fi banget. Gimana cara kita ke sana?" Penjaga itu mengangkat tangannya yang gemetar, menciptakan sebuah portal kecil di tengah ruangan. "Kalian bisa masuk lewat sini. Tapi hati-hati, tempat itu penuh dengan bahaya." Riko menghela napas panjang. "Gue tahu ini bakal ribet." Tatsu, tanpa ragu, melangkah mendekati portal. "Ayo, bro, petualangan gak pernah nunggu." Ryo menepuk pundak Riko. "Kita nggak punya pilihan. Yuk, kita selesaikan ini." Mereka bertiga melangkah masuk ke portal, meninggalkan ruangan gelap di belakang mereka. Cahaya terang menyelimuti pandangan mereka, dan seketika, mereka merasa seperti melayang di antara dimensi. Saat mereka membuka mata, mereka berada di sebuah dunia yang berbeda, sebuah padang luas dengan langit berwarna ungu dan bangunan melayang di kejauhan. "Ini, keren banget," Riko berkata dengan takjub. Tatsu mengangguk sambil tersenyum lebar. "Gue yakin kita bakal nemu tempat makan epik di sini." Petualangan mereka baru saja dimulai. Bersambung 30. Mereka bertiga berdiri di tengah padang luas dengan tanah berwarna keperakan yang memantulkan cahaya dari langit ungu. Angin berhembus lembut, membawa aroma asing yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara bunga liar dan logam panas. "Jadi, ini dunia lain." Riko menggosok matanya, seolah tidak percaya. "Kok nggak kayak di film-film? Mana monster, mana jebakan?" Tatsu menyeringai. "Sabar, bro. Dunia lain tuh pasti punya kejutannya sendiri. Dan lo tahu gue suka kejutan." Ryo, yang sejak tadi memegang peta dari surat misterius itu, mencoba mencocokkan arah. "Menurut peta ini,
kita harus menuju ke bangunan melayang di sana. Dia menunjuk ke arah sebuah kastil besar yang tampak menggantung di udara, dihubungkan oleh jembatan-jembatan transparan yang berkelok-kelok. Gue nggak suka tinggi, Riko bergumam. Jembatan kaca itu bakal bikin gue pingsan. Tatsu menepuk bahunya. Tenang, gue pegang lo kalau jatuh. Kalau gue nggak sempat, ya doa aja. Riko menatap Tatsu dengan pandangan penuh kecurigaan. Lo serius? Gue selalu serius, kecuali kalau lagi nggak, balas Tatsu sambil tertawa kecil. Menuju kastil melayang. Perjalanan menuju kastil melayang tidak semudah yang mereka kira. Setiap langkah di atas jembatan transparan terasa seperti berjalan di atas awan. Tatsu melangkah dengan santai, bahkan sesekali melompat-lompat kecil, membuat jembatan bergetar. Woi, Tas, jangan lompat-lompat. Riko berteriak panik sambil memegang pegangan jembatan yang tidak ada. Dia hanya bisa berpegangan pada udara kosong. Nyantai aja, Riko, ini solid, kok. Tatsu menepuk-nepuk kakinya di jembatan seolah membuktikan bahwa itu kuat. Rio berjalan dengan tenang, fokus pada tujuan. Kita harus cepat, gue rasa waktu kita di sini terbatas. Kenapa lo selalu ngomong kayak ada countdown, Rio? Tanya Tatsu dengan nada menggoda. Lo pikir ini video game? Rio tidak menjawab, hanya memberikan tatapan serius yang membuat Tatsu akhirnya berhenti bercanda. Pertemuan dengan penjaga gerbang. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di gerbang besar yang tampaknya menjadi pintu masuk utama kastil. Di depan gerbang, berdiri seorang pria tinggi dengan armor hitam berkilau dan topeng emas yang menutupi wajahnya. Siapa yang berani menginjakkan kaki di dunia ini tanpa izin? Suara pria itu bergema, terdengar seperti datang dari segala arah sekaligus. Tatsu melangkah maju dengan santai. Gue, Tatsu, dan dua temen gue ini. Kita lagi cari penduduk desa yang katanya dikurung di sini. Lo bisa bantu atau enggak? Pria itu tidak terkesan, hanya yang layak yang bisa masuk. Tentu, Tatsu mengangguk. Jadi, ujian apa nih? Kuis, lomba makan, atau lo mau tanding catur? Riko menahan tawa, sementara Rio menghela napas panjang. Tas, fokus. Penjaga itu mengangkat pedang besar yang tampak terbuat dari cahaya murni. Kalian harus melewati ujian keberanian. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka berubah menjadi arena kosong yang dikelilingi oleh api biru. Di tengah arena, muncul tiga sosok bayangan yang menyerupai mereka sendiri. Riko mengerutkan kening. Tunggu, ini kembar jahat kita. Tatsu menatap sosok bayangan dirinya yang tersenyum licik. Oke, gue rasa ini bakal seru. Pertarungan melawan bayangan. Pertarungan dimulai dengan cepat. Bayangan Riko menyerang lebih dulu, meniru gerakan Riko dengan presisi yang menakutkan. Mereka bertarung dengan intens, saling menukar pukulan dan tendangan. Bro, ini kayak ngelawan diri sendiri pas lagi males bangun pagi, Riko mengeluh sambil menghindari serangan. Tatsu, di sisi lain, tampak menikmati pertarungannya. Dia terus menghindar sambil melempar komentar sarkastis ke bayangannya sendiri. Lo kira lo bisa ngalahin gue dengan jurus-jurus gue sendiri? Please, gue lebih kreatif dari itu. Bayangan Tatsu hanya tersenyum dan melancarkan serangan kombinasi yang membuat Tatsu terpaksa mengakui bahwa dirinya cukup tangguh. Lo hebat juga, ya, Tatsu mengangguk kagum. Tapi gue punya senjata rahasia. Tatsu mengeluarkan koin emas lagi dan melemparkannya ke udara. Sambil melompat, dia menangkap koin itu dan mengarahkannya ke bayangan. Koin itu bersinar terang, membuat bayangan itu lenyap dalam sekejap. Lihat, keberuntungan selalu di pihak gue, Tatsu menyeringai puas. Sementara itu, Rio sudah berhasil mengalahkan bayangannya dengan serangan-serangan cepat yang presisi. Riko, dengan dorongan semangat dari Tatsu, akhirnya berhasil mengalahkan bayangannya juga. Misi lanjut. Penjaga gerbang menurunkan pedangnya dan mengangguk. Kalian layak, silakan masuk. Gerbang besar terbuka perlahan, memperlihatkan interior kastil yang penuh dengan cahaya dan bayangan yang bergerak sendiri. Tatsu melangkah masuk pertama, lalu menoleh ke belakang dengan senyum lebar. Ayo, petualangan kita baru mulai. Riko menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tas, gue nggak ngerti gimana lo bisa santai di situasi kayak gini. Tatsu mengedipkan mata. Itu rahasia gue, bro. Bersambung. 31. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, suasana langsung berubah.
Interior kastil jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar, dengan lorong-lorong yang seolah terus memanjang dan bercabang tanpa ujung. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan bergerak yang menggambarkan pertempuran dan kejadian misterius dari masa lalu. Cahaya redup dari obor berwarna biru menciptakan bayangan yang bergerak sendiri, membuat suasana semakin aneh. Gue nggak yakin kita masih di dimensi yang sama, gumam Riko, melihat sebuah lukisan di mana seekor naga tengah bertarung dengan ksatria bersirah emas. Kayak hidup semua benda di sini. Tatsu, seperti biasa, santai saja. Dia malah mencoba menyentuh salah satu lukisan, berharap menemukan tombol rahasia. Pasti ada jebakan rahasia di balik ini. Kalau enggak, ngapain repot-repot bikin kastil keren begini? Rio memperhatikan peta dengan seksama. Kita harus ke tengah kastil. Ada sesuatu yang penting di sana. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar, dan dinding di belakang mereka menutup rapat, meninggalkan hanya satu arah untuk maju. Serius, ini klise banget, keluh Riko. Kenapa selalu harus ada jalan yang nutup? Dramatisasi, bro, jawab Tatsu sambil berjalan santai ke depan. Lo harus nikmatin setiap momen kayak gini. Lorong ujian. Mereka sampai di sebuah persimpangan dengan 3 lorong yang masing-masing memiliki simbol berbeda di atasnya, api, air, dan angin. Pilihan klasik, Tatsu bergumam sambil mengamati simbol-simbol itu. Jadi, kita pilih yang mana? Rio menatap simbol-simbol itu dengan serius. Kita harus pisah. Gue ambil lorong angin. Gue ambil api, Riko mengangkat tangan. Walau agak serem, gue lebih suka yang panas-panas. Tatsu menyeringai. Berarti gue air, tenang, adem, dan mungkin ada ikan-ikan lucu. Ini bukan kolam renang, Tas, sindir Riko sebelum melangkah ke lorong api. Gue tahu, tapi gue berharap ada sesuatu yang seru. Tatsu melangkah masuk ke lorong air dengan santai, tangan di saku. Ujian Riko, lorong api. Begitu masuk, Riko merasakan hawa panas yang langsung menyengat kulitnya. Dinding lorong dipenuhi lava yang mengalir perlahan. Di ujung lorong, tampak sebuah obor raksasa yang menyala terang. Selesaikan teka-teki, atau kau akan menjadi abu, suara misterius menggema. Riko melihat ada beberapa batu besar dengan simbol aneh. Di atasnya, ada tulisan, susun urutan elemen untuk memadamkan api abadi. Gampang nih. Riko mulai memikirkan elemen-elemen yang bisa mengalahkan api. Air, pasti pertama. Dia menekan batu bertanda air, tapi tiba-tiba lava di dinding naik sedikit. Salah. Dia mencoba menekan batu bertanda angin, dan tiba-tiba api di obor mengecil. Oke, angin dulu, terus air. Setelah menekan urutan yang benar, api padam sepenuhnya, dan lorong terbuka menuju ruangan berikutnya. Ujian Tatsu, lorong air. Tatsu berjalan melewati lorong yang penuh dengan air terjun kecil. Lantai licin, tapi dia berjalan dengan santai, seolah-olah sedang di taman hiburan. Selamat datang di ujian kesabaran, suara lembut terdengar. Kumpulkan tetesan air murni untuk membuka pintu. Tatsu mengernyit. Serius, disuruh nangkep air, gue kira bakal lebih dramatis. Dia melihat ember kecil di pojok ruangan dan mulai menangkap tetesan air dari air terjun. Tapi setiap kali dia hampir penuh, embernya bocor. Jebakan klasik, gumamnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah mangkuk emas di balik batu. Ini dia. Dengan mangkuk emas itu, dia berhasil mengumpulkan air dan membuka pintu ke ruangan berikutnya. Ujian Rio, lorong angin. Rio menghadapi lorong yang penuh dengan hembusan angin kencang. Di tengah lorong, ada beberapa balok melayang yang harus dia pijak untuk mencapai ujung. Seimbangkan energi angin, atau kau akan terhempas, suara tegas terdengar. Rio menutup matanya, merasakan arah angin, dan melangkah hati-hati di setiap balok. Dengan keahliannya, dia mencapai ujung lorong dan membuka pintu menuju ruangan utama. Bertemu kembali. Mereka bertiga tiba di ruangan besar yang penuh dengan cahaya biru. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar dengan kristal besar yang berkilauan. Ini pasti kunci ke dimensi lain, kata Rio dengan nada serius. Tatsu mendekati kristal itu dan menyentuhnya. Tiba-tiba, ruangan bergetar, dan portal besar muncul di tengah-tengah mereka. Siap, bro? Tanya Tatsu dengan senyum lebar. Riko menatap portal itu dengan gugup. Gue nggak yakin, tapi ayo ajalah.
Mereka melangkah masuk ke portal, menuju dunia berikutnya yang penuh misteri dan tantangan baru. Bersambung 32. Begitu mereka melangkah ke dalam portal, tubuh mereka terasa ringan seolah-olah terhisap ke dalam pusaran angin. Cahaya berwarna-warni berputar di sekitar mereka, menciptakan sensasi aneh antara mabuk dan terbang bebas. Gue nggak tahu ini mimpi buruk atau wahana Disneyland, gumam Riko sambil menutup matanya. Jangan muntah di sini, Riko, Tatsu memperingatkan sambil tertawa. Gue nggak mau bersihin. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, mereka akhirnya terlempar ke sebuah tempat yang berbeda. Mereka mendarat di atas rumput hijau yang lembut, di tengah padang yang luas dengan langit berwarna merah muda. Gue mulai curiga kita masuk ke dunia unicorn, Riko bergumam, melihat ke sekeliling dengan tatapan bingung. Tatsu duduk sambil meregangkan tubuh. Nyantai aja, bro, mungkin ada kuda poni ajaib yang bisa kita tunggangi. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari kejauhan. Siapa yang berani memasuki wilayahku tanpa izin? Mereka menoleh dan melihat sosok tinggi besar berdiri di atas bukit kecil. Sosok itu mengenakan jubah panjang dengan hiasan emas, dan matanya bersinar seperti dua bintang kecil. Di tangannya, dia memegang sebuah tongkat dengan kristal bercahaya di ujungnya. Penjaga dimensi, bisik Ryo, matanya menyipit. Tatsu melipat tangan di dada. Oke, gue udah siap kalau ini harus berakhir dengan pertarungan. Penjaga itu tertawa kecil. Bukan pertarungan yang kubutuhkan, anak muda. Tapi jawaban. Riko menghela napas lega. Syukurlah, gue kira bakal disuruh duel kayak di film. Pertanyaannya sederhana, lanjut penjaga. Apa tujuan kalian memasuki dimensi ini? Tatsu melirik Ryo dan Riko sebelum menjawab dengan santai, kita cuma nyari petualangan dan, mungkin, nyelamatin dunia kalau perlu. Penjaga mengerutkan kening, jawabanmu tidak cukup. Baiklah, Ryo mengambil alih. Kami mencari artefak kuno yang disebut Kristal Zentara. Menurut legenda, artefak itu dapat menyelamatkan dunia kami dari kehancuran. Penjaga mengangguk pelan. Kalau begitu, kalian harus melewati ujian terakhir. Ujian terakhir, labirin ilusi. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang, dan sebuah labirin besar muncul dari bawah tanah. Dinding-dindingnya berkilauan seperti cermin, memantulkan bayangan mereka dalam bentuk yang aneh dan terdistorsi. Masuklah dan temukan inti labirin, kata penjaga. Tapi hati-hati, ilusi di dalam bisa menipu pikiran kalian. Ilusi, gue benci hal-hal kayak gitu, Riko mengeluh. Nyantai aja, bro, Tatsu menyeringai. Gue suka main teka-teki. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam labirin. Begitu melewati pintu masuk, suasana langsung berubah. Dinding-dinding cermin memantulkan bayangan mereka dengan ekspresi yang berbeda, tersenyum, marah, atau bahkan menangis. Ini aneh, gumam Ryo, mencoba memahami pola di sekitarnya. Gue nggak tahu mana gue yang asli, Riko berkomentar sambil menatap bayangannya yang tertawa lebar. Kayaknya gue nggak pernah segembira itu. Tatsu tertawa kecil, mungkin itu versi lo yang baru menang undian. Lucu, balas Riko dengan nada datar. Menghadapi ketakutan sendiri. Setiap dari mereka dihadapkan pada tantangan pribadi di dalam labirin. Riko menemukan dirinya di sebuah ruangan gelap dengan suara-suara mengejek dari masa lalunya. Dia harus mengatasi ketakutannya akan kegagalan dan menemukan jalan keluar dengan percaya pada dirinya sendiri. Ryo dihadapkan pada ilusi dirinya sebagai pemimpin yang gagal, ditinggalkan oleh semua orang. Dia harus menerima bahwa tidak semua hal bisa dia kendalikan. Tatsu dihadapkan pada versi dirinya yang lebih serius, yang mempertanyakan mengapa dia selalu bercanda di saat-saat genting. Karena hidup terlalu singkat untuk diambil serius, jawab Tatsu pada bayangan dirinya sebelum berjalan melewati ilusi itu. Pertemuan di inti labirin. Setelah melewati ujian masing-masing, mereka bertemu kembali di pusat labirin, di mana sebuah altar kecil berdiri dengan kristal biru bercahaya di atasnya. Inilah kristal Zentara, bisik Ryo dengan kagum. Tatsu mendekati kristal dan mengangkatnya dengan hati-hati. Begitu dia menyentuhnya, labirin mulai runtuh. Waktunya kabur, seru Riko. Mereka berlari keluar, melewati dinding-dinding yang runtuh dan lorong-lorong yang menghilang. Begitu keluar dari labirin, mereka disambut kembali oleh penjaga dimensi. Kalian layak, katanya sambil mengangguk. Bawa kristal itu dan selamatkan dunia kalian.
Tatsu tersenyum lebar. Misi selesai, bro. Bersambung. 33. Portal bercahaya biru yang mereka masuki terasa seperti terowongan angkasa, dengan putaran cahaya yang tak berujung. Tubuh mereka terasa ringan, hampir seperti melayang di ruang tanpa gravitasi. Namun, suara gemuruh energi di sekitar membuat mereka tetap waspada. Gue mulai muak sama portal-portal ini, keluh Riko sambil mencoba menyeimbangkan tubuhnya di tengah arus energi. Tatsu tertawa kecil, meski dia sendiri terlihat sedikit pucat. Santai aja, bro, anggap aja kita lagi naik roller coaster gratis. Gue lebih suka roller coaster yang ada sabuk pengamannya, Riko balas dengan nada datar. Rio, yang selalu fokus, menatap ke depan dengan serius. Kita hampir sampai, bersiaplah untuk pendaratan. Dan benar saja, cahaya di depan mereka semakin terang, dan tiba-tiba mereka terhempas ke tanah dengan suara dam yang cukup keras. Mereka mendarat di atas hamparan rumput hijau di tengah hutan bayangan, hutan yang menjadi titik awal perjalanan mereka. Kebangkitan di hutan bayangan. Tatsu adalah yang pertama bangkit, mengelus sambil memijat punggungnya. Oke, gue resmi benci teleportasi. Ada yang punya bantal. Riko mengusap wajahnya dan melihat sekeliling. Kita, balik, ini hutan bayangan, kan? Rio mengangguk, memastikan posisi mereka dengan melihat tanda-tanda alam. Ya, kita kembali ke dunia kita. Dan kali ini, kita bawa oleh-oleh, tambah Tatsu sambil mengangkat kristal Zentara ke udara. Kristal itu memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat dan menenangkan. Gue nggak percaya kita berhasil, gumam Riko, suaranya penuh kelegaan. Gue pikir kita bakal mati di dalam labirin itu. Gue juga, sahut Tatsu sambil tertawa. Tapi kalau mati bareng lo, Riko, gue rasa hidup gue udah cukup memuaskan. Lo mau gue pukul sekarang atau nanti? Balas Riko dengan senyum masam. Mereka tertawa bersama, sebuah momen yang langka di tengah perjalanan penuh bahaya ini. Perjalanan menuju desa. Mereka memutuskan untuk berjalan menuju desa terdekat, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat mereka berada. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan mengingat kembali momen-momen aneh di labirin. Lo inget nggak, waktu gue harus nangkep air pakai ember bocor? Tatsu tertawa terbahak-bahak. Gue merasa kayak lagi syuting acara TV bodoh. Riko mengangguk, dan gue harus menyusun batu dengan urutan yang bener. Sumpah, itu bikin gue stres. Gue kira lo udah stres dari lahir, sahut Tatsu, membuat Riko mendelik tajam. Gue serius, Tas, kalau lo terus ngomong gitu, gue bakal lempar lo ke jurang. Tapi lo harus ngangkat gue dulu, Tatsu menyeringai, memamerkan ototnya yang memang cukup kekar. Rio hanya menggelengkan kepala melihat tingkah mereka. Fokus, kalian, kita belum selesai. Ya, bos, jawab Tatsu sambil memberi hormat pura-pura. Sambutan di desa. Begitu mereka tiba di gerbang desa, suasana langsung berubah. Penduduk desa, yang sebelumnya cemas dan penuh kekhawatiran, langsung bersorak saat melihat mereka. Anak-anak berlari menghampiri, diikuti para orang tua yang menangis haru. Kalian kembali, teriak seorang ibu tua dengan suara serak. Kalian pahlawan kami, seru yang lain. Tetua desa, seorang pria dengan janggut panjang dan tongkat kayu tua, mendekati mereka dengan langkah perlahan tapi penuh wibawa. Matanya berkaca-kaca melihat kristal Zentara yang dipegang Rio. Anak-anak muda, kata tetua itu dengan suara bergetar, kalian telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dunia ini berhutang budi pada kalian. Tatsu, yang tak pernah bisa serius terlalu lama, menyenggol Riko. Dengar itu, bro, kita resmi jadi pahlawan. Mungkin kita bisa minta diskon di warung nanti. Lo bisa serius nggak, sekali aja? Riko memukul bahu Tatsu, meski tanpa kekuatan. Rio menyerahkan kristal Zentara kepada tetua desa dengan hormat. Kita harus segera membawanya ke kuil cahaya. Hanya di sana kristal ini bisa diaktifkan untuk melindungi dunia. Tetua mengangguk. Benar, besok pagi kita akan memulai perjalanan ke sana. Malam ini, kalian istirahatlah. Kalian layak mendapatkannya. Malam penuh syukur. Malam itu, desa mengadakan pesta kecil untuk merayakan kembalinya para pahlawan. Mereka duduk di sekitar api unggun, menikmati makanan sederhana tapi lezat yang dimasak oleh penduduk desa. Ini enak banget, ujar Tatsu sambil melahap sepotong daging panggang. Gue nggak tahu apa ini, tapi gue mau nambah. Itu daging kelinci,
jawab seorang anak kecil yang duduk di dekatnya. Tatsu berhenti mengunyah sejenak, lalu melanjutkan dengan santai. Kelinci atau bukan, gue lapar. Riko tertawa kecil, gue nggak tahu harus kasihan sama lo atau kelincinya. Ryo, yang duduk sedikit terpisah, memperhatikan bintang-bintang. Wajahnya tetap serius, meski ada sedikit senyuman di sudut bibirnya. Besok, kita mulai lagi, gumamnya. Besok, ulang Riko dengan anggukan. Tatsu mengangkat gelas kayunya. Untuk besok, dan untuk hari ini. Kita bertahan, bro. Mereka bersulang dengan air buah sederhana, merasakan kehangatan persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Bersambung. 34. Pagi datang dengan cepat. Matahari muncul perlahan di balik pegunungan, memancarkan sinar keemasan yang menghangatkan desa. Kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan kecil, sementara burung-burung berkicau merdu. Tatsu, Riko, dan Ryo bersiap di depan gerbang desa, ditemani oleh tetua dan beberapa pengawal desa yang akan ikut mengawal perjalanan mereka menuju kuil cahaya. Kristal Zentara dibungkus dengan kain khusus yang memancarkan cahaya samar dari dalam. Jadi, kita harus jalan kaki sejauh itu. Riko mengeluh sambil memandang jalur mendaki yang tampak tak berujung. Nggak ada kuda atau sesuatu yang lebih cepat. Tetua desa tersenyum. Perjalanan ini bukan hanya soal mencapai tujuan, tapi juga proses memahami arti pengorbanan. Pengorbanan atau encok, gumam Riko sambil melirik Tatsu. Tatsu tertawa, santai aja, bro, anggap ini jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi gue biasanya ke dapur, balas Riko. Jalan mendaki dan kisah di balik kuil. Mereka mulai berjalan mendaki jalur berbatu. Sepanjang perjalanan, tetua bercerita tentang sejarah kuil cahaya. Dulu, kuil cahaya dibangun oleh para leluhur sebagai penanda tempat berkumpulnya kekuatan alam semesta, ujar tetua sambil memegang tongkatnya erat. Di sana, energi dari kristal Zentara bisa disalurkan untuk melindungi dunia dari kekuatan gelap. Jadi, kuil ini semacam charger buat kristal, tanya Tatsu dengan nada santai. Tetua tertawa kecil, kalau mau disederhanakan, mungkin seperti itu. Riko menggelengkan kepala, gue nggak percaya lo bisa ngomong kayak gitu ke orang sepenting dia. Kenapa enggak, orang penting juga butuh komedi, Tatsu menyeringai. Kalau gitu, lo harus jadi pelawak, balas Riko. Tatsu menepuk bahu Riko, tenang aja, bro, gue udah jadi pelawak di hidup lo. Rintangan di hutan kabut. Perjalanan mulai terasa berat saat mereka memasuki hutan kabut. Kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tinggi, menciptakan suasana mencekam. Gue nggak suka tempat ini, ujar Riko sambil memperhatikan sekeliling dengan waspada. Terlalu sepi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Ryo memberi isyarat agar semua berhenti. Siapkan senjata kalian, bisiknya. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka adalah makhluk berbentuk manusia dengan mata merah menyala dan tubuh yang tampak seperti bayangan hidup. Mereka adalah penjaga kabut, ujar tetua dengan suara rendah. Makhluk ini tidak bisa dilawan dengan senjata biasa. Kalau gitu, kita pakai apa? Ceramah, tanya Tatsu. Ryo mengeluarkan bulungan mantra yang diberikan penjaga dimensi. Kita harus menggunakan ini. Dia membaca mantra dengan suara tenang tapi tegas. Cahaya biru mulai memancar dari gulungan itu, mengusir kabut dan makhluk-makhluk bayangan. Mundur, cepat, perintah Ryo. Mereka berlari melewati hutan, meninggalkan makhluk-makhluk itu di belakang. Puncak perjalanan, kuil cahaya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di puncak bukit tempat kuil cahaya berdiri. Kuil itu tampak megah dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi. Di tengah kuil, sebuah altar besar menunggu. Kita harus segera melakukan ritualnya, ujar tetua. Ryo meletakkan kristal Zentara di atas altar. Cahaya kristal semakin terang, memancar ke seluruh ruangan. Tatsu memandang dengan kagum. Wow, ini keren banget. Kayak konser laser. Lo serius nggak sih? Riko mendelik. Tetua mulai mengucapkan doa-doa kuno. Energi dari kristal Zentara mulai membentuk lingkaran cahaya yang melindungi seluruh area. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik pintu kuil, muncul sosok besar berbentuk naga dengan sisik hitam mengkilap. Gue nggak tahu naga itu bagian dari paket, ujar Tatsu dengan suara gemetar. Naga ini adalah penjaga terakhir, ujar tetua. Kalian harus membuktikan diri. Bersambung.
35. Tanah bergetar lebih keras, dan kehadiran naga itu seakan membuat seluruh dunia berhenti sejenak. Naga hitam yang muncul dari balik pintu kuil memiliki ukuran yang sangat besar, tubuhnya berkilau dengan sisik yang tampak seperti terbuat dari obsidian. Matanya menyala dengan api merah yang menakutkan. Suaranya menggelegar saat ia menggeram, membuat seluruh ruangan bergetar. "Jangan bergerak," bisik tetua, namun suaranya seperti teredam oleh kekuatan naga tersebut. Tatsu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa ini? Gue pikir kita cuma butuh nyalakan kristalnya, bukan ngelawan naga raksasa." Riko melirik Tatsu dengan tatapan serius. "Diam, Tas, kita harus fokus." Naga itu mengangkat kepalanya, lidahnya yang bercabang keluar dan mengeluarkan percikan api. "Kalian yang datang ke sini," suara naga itu bergema dalam pikiran mereka, "apakah kalian siap untuk melindungi dunia ini? Atau apakah kalian hanya sekumpulan pemuda yang mencari petualangan belaka?" Rio memandang naga itu dengan tenang. "Kami datang untuk melindungi dunia ini," jawabnya dengan yakin, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa takut. "Kami tak akan mundur." Tatsu mencondongkan tubuh ke depan, sedikit terbawa oleh keberanian Rio. "Tapi kalau gue ditanya, gue lebih suka mundur ke belakang dan nyari jalan lain." "Itu kan naga, ada banyak jalan lain di dunia ini." Riko menendang kaki Tatsu dengan keras. "Sekali lagi ngomong kayak gitu, gue buang lo ke laut." Tetua desa mengangkat tongkatnya, matanya tertutup rapat saat dia mulai membaca mantra kuno. "Untuk menghadapi penjaga ini, kalian harus melalui ujian bukan hanya fisik, tapi juga mental. Hadapi ketakutan terbesarmu." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka terbelah, menciptakan retakan besar yang mulai mengarah ke seluruh ruangan. Naga itu mengeluarkan deruannya yang menggetarkan, dan kabut hitam mulai menyelimuti sekitar altar. Riko mendengus, merasa udara berubah menjadi sangat berat. "Kenapa gue merasa kita baru saja kena jebakan? Sekarang apa?" Tatsu bertanya dengan suara agak panik. "Kalau ini perang, gue sih oke-oke aja, tapi gimana cara ngalahin naga yang nyebelin ini?" Naga itu kembali membuka mulutnya, suara bassnya menggetarkan seluruh tempat. "Ujian pertama adalah menghadapi diri sendiri. Lihatlah." Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan mereka. Bayangan itu adalah bentuk yang sangat mirip dengan diri mereka sendiri, namun lebih gelap, lebih menakutkan, dan penuh dengan kegilaan. Bayangan itu bergerak, menyerang mereka dengan gerakan cepat dan lihai. Riko menatap bayangannya dengan penuh kebingungan. "Ini, gue." Tatsu terkejut melihat dirinya sendiri di depan mata, tapi yang lebih mencengangkan adalah sifat bayangannya yang jauh lebih brutal dan sembrono. "Wah, gue takut. Jangan jadi Tatsu yang itu, deh." Bayangan Tatsu tertawa terbahak-bahak. "Kalian pikir kalian bisa melawan dunia dengan cuma ngomong? Cuma berani bercanda?" Riko mengeluarkan pedangnya, menatap bayangannya dengan serius. "Aku bukan seperti itu," serunya, berusaha mengendalikan emosinya. Namun, bayangannya justru mendekat dengan cepat, menyerang menggunakan pedang yang lebih besar dan lebih tajam. "Kau tidak lebih dari apa yang kau sembunyikan. Semua ketakutanmu, kelemahanmu, semuanya akan datang ke permukaan." Riko menghindar dengan gerakan cepat dan menyerang balik, memotong bayangannya menjadi dua. Namun bayangan itu hanya menjadi asap hitam yang menghilang ke udara. Sementara itu, Tatsu juga berjuang melawan bayangannya sendiri, yang tampaknya lebih gila dan lebih suka bercanda daripada dia. Bayangannya terus-menerus melontarkan hinaan dan kekejian, berusaha membuat Tatsu kehilangan kesabarannya. "Ayo, Tatsu, lo nggak cukup kuat," kata bayangannya dengan nada mengejek. "Lo cuma jadi penghibur, bukan pahlawan." Tatsu terkekeh. "Lo pikir gue bakal percaya sama kata-kata lo? Gue yang jadi gue, enggak lo." Dengan penuh energi, Tatsu akhirnya mengumpulkan kekuatannya dan mengalahkan bayangannya. "Gue lebih keren dari bayangan lo, bro." Rio, yang melihat ini, tidak bisa menahan rasa kagumnya. "Kalian berhasil menghadapi ketakutan terbesar kalian." Tiba-tiba, naga itu mengeluarkan suara keras, menandakan ujian pertama telah selesai. "Kalian telah melewati ujian pertama, tapi dunia ini penuh dengan lebih banyak ketakutan. Siapakah kalian sesungguhnya? Apa yang akan kalian lakukan ketika kegelapan datang? Lanjutkan ujian ini," jawab Rio dengan suara mantap. "Kami siap." Seketika, kabut semakin mengental, dan tiba-tiba muncul sosok besar lainnya di depan mereka. Kali ini bukan bayangan, tetapi makhluk nyata.
Sebuah sosok raksasa dengan tubuh terbungkus lapisan api yang bergerak perlahan ke arah mereka. Tatsu memandang makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Kita bakal ngapain nih? Gue takut-takut gampang gitu, tapi ini kayaknya lebih gede dari naga tadi. Fokus, tas, Riko mengingatkan sambil mengayunkan pedangnya. Ryo menyatukan tangannya, dan cahaya dari kristal Zentara di altar mulai memancar lebih terang. Bersiaplah, kita akan melawan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hati. Makhluk itu mendekat, lalu menghentikan langkahnya beberapa meter dari mereka. Wajahnya yang terbakar api menatap mereka dengan tajam. Untuk mengalahkan kegelapan, kalian harus memahami apa yang ada dalam diri kalian sendiri. Riko dan Tatsu mempersiapkan diri, siap untuk melawan, sementara Ryo menggenggam kristal Zentara dengan erat. Mereka tahu ujian ini belum selesai, dan tantangan terbesar mereka baru saja dimulai. Bersambung.